Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Korang Siregar, pengawas SMA Cabang Dinas Bina 1, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Pada saat saya membina 8 sekolah binaan, yang satu binaan merupakan sekolah penggerak, yang 7 merupakan sekolah yang menggunakan kurikulum 2013 pada tahun 2022. Pada tahun 2023 ini 7 sekolah binaan saya menggunakan kurikulum Merdeka, sehingga saya sebagai pengawas yang telah selesai mengikuti pelatihan program pembelajar sekolah penggerak angkatan 2 untuk mengimplementasi kurikulum pada sekolah 7 binaan saya perlu pendampingan, sehingga dalam pelaksanaan kurikulum mereka lebih paham dan mumpuni lagi. Tantangan yang dihadapi saat ini dalam pengimplementasian kurikulum mereka pada 8 sekolah binaan saya, yang pertama, belum jelas pemahaman guru-guru maupun sekolah tentang implementasi kurikulum Merdeka. Yang kedua, guru-guru masih menggunakan RPP, sehingga perlu pendampingan dalam membuat modul ajar. Yang ketiga, guru-guru saat ini masih menggunakan metode ceramah, sehingga diperlu penguatan untuk pembelajaran berdiferensiasi. Yang keempat, saat ini guru-guru masih belum jelas dalam penguatan modul proyek profil Pancasila, sehingga di kurikulumnya diperlukan juga pendampingan dan penguatan. Dalam rangka menyesuaikan kurikulum Merdeka, sebagai pengawas sekolah, saya bertanggung jawab mendampingi sekolah-sekolah binaan saya agar dapat mengimplementasikan kurikulum Merdeka dengan baik. Adapun praktik baik yang saya lakukan sebagai pengawas sekolah adalah pendampingan dan pembinaan dengan metode ice cream, intensive coaching, experience, conduct, reflect, evaluate, action, maximize. Di dalam proses pendampingan, saya melakukan kegiatan coaching kepada kepala sekolah maupun guru-guru di sekolah binaan saya. Melalui coaching, kita menggali potensi yang ada di dalam diri kepala sekolah maupun guru, sehingga potensi tersebut dapat dimaksimalkan dalam rangka memberikan layanan pendidikan terbaik bagi para peserta didik sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya. Sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Nomor 4831 Tahun 2023, bahwa sosok pengawas sekolah didorong untuk menjadi pembimbing coach atau teman belajar bagi kepala sekolah. Maka saya selalu berupaya menjadi teman belajar bagi kepala sekolah dan guru di sekolah binaan saya. Selain melakukan coaching, strategi yang saya lakukan yaitu pertama, kendak. Sebagai pengawas sekolah, saya berbagi pengetahuan yang saya ketahui tentang implementasi kurikulum Merdeka yang sudah saya peroleh selama mendampingi sekolah pelaksanaan program sekolah penggerak kepada sekolah-sekolah binaan lainnya. Saya memberikan pelatihan tentang penyusunan modul ajar, pembelajaran berdiferensiasi, dan penyusunan modul proyek. Setelah guru-guru diberi pelatihan, maka langkah selanjutnya adalah guru akan menerapkan apa yang sudah dipelajari di dalam proses pembelajaran. Strategi yang kedua yaitu reflect. Refleksi menjadi bagian yang penting untuk menghasilkan pembelajaran yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, budaya refleksi selalu saya arahkan untuk senantiasa dilaksanakan oleh kepala sekolah maupun guru. Hasil refleksi kepala sekolah dan guru senantiasa dilaporkan kepada saya selalu pengawas sekolah. Strategi ketiga adalah evaluation. Sebagai pengawas sekolah, saya senantiasa melakukan evaluasi terhadap program sekolah dan proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Saya senantiasa berkomunikasi dengan kepala sekolah terkait program-program sekolah dan melakukan supervisi terhadap proses pembelajaran di dalam kelas. Tentunya, evaluasi yang saya lakukan bermaksud untuk memberikan masukan dan pandangan kepada kepala sekolah maupun guru untuk menghasilkan program sekolah dan program pembelajaran yang dapat memberikan dampak positif kepada peserta didik. Setelah guru melakukan refleksi dan saya memberikan evaluasi, maka strategi selanjutnya yaitu action. Kepala sekolah maupun guru harus menjalankan program sekolah dan menerapkan program pembelajaran sesuai dengan hasil evaluasi. Dalam tahapan ini, tampak terjadi perubahan dan proses pembelajaran guru,
Pembelajaran berdiferensiasi mulai diterapkan oleh guru-guru setelah melakukan asesmen diagnostis di awal. Selain itu, pada kegiatan proyek penguatan profil Pancasila, pembinaan karakteristik peserta didik juga jauh lebih terarah dan hasilnya lebih baik. Strategi terakhir yang saya lakukan adalah maximize. Saya memaksimalkan potensi kepala sekolah dan guru melalui pengembangan komunitas berbasis aset atau yang disebut asset based community development. Kepala sekolah dan guru harus memiliki pola pikir berbasis aset, yaitu memaksimalkan aset yang ada di sekolah sebagai solusi atas berbagai permasalahan yang timbul dan bukan menyalahkan keadaan. Salah satu contoh yang diterapkan oleh sekolah bidan saya adalah ketika menerapkan proyek pelajar Pancasila dengan tema gaya hidup berkelanjutan, melakukan kegiatan penanam pohon di lahan kosong yayasan sebagai bagian dari penanaman karakter cinta alam kepada peserta didik. Selain itu juga dilaksanakan proyek profil Pancasila dengan tema kewirausahaan dengan memaksimalkan tempat parkir sekolah sebagai lokasi belajar dalam rangka meningkatkan jiwa wirausaha peserta didik. Berikut hasil refleksi dari Kepala Sekolah Binaan saya terkait pendampingan dan pembinaan implementasi kurikulum Merdeka. Saya Roslaini, Kepala Sekolah SMA PAB 1 Medan Estate. Di sini saya menyampaikan dengan adanya bimbingan dan arahan dari Bapak Porang Siregar selaku pengawas sekolah, membuat guru-guru kami memahami apa itu implementasi kurikulum Merdeka, terutama dalam penyusunan modul ajar dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Erlina MPD, Kepala Sekolah di Sekolah SMA Swasta Cerdas Murni yang beralamat di Jalan Beringin nomor 33 Pasar 7 Tembung. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pengawas kami, Bapak Porang Siregar yang sudah membimbing kami untuk memperoleh ilmu tentang IKM atau Implemen Kurikulum Merdeka. Dengan bimbingan Bapak tersebut, kami dan semua guru-guru yang ada di sini lebih bersemangat lagi tentang mempelajari IKM atau Kurikulum Merdeka. Terima kasih. Berkat pendampingan dan pembinaan dari Bapak Porang Siregar selaku pengawas sekolah di SMA Swasta Maitreya Wira Deli Serdang, membuat kami menjadi jauh lebih memahami bagaimana mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Sebagai pengawas sekolah, Bapak Porang Siregar lebih berperan sebagai teman belajar kami semua. Bapak Porang Siregar senantiasa mengimplementasikan coaching terhadap guru-guru untuk bisa menguasai bagaimana penerapan kurikulum Merdeka menjadi jauh lebih baik lagi, terutama dalam hal penyusunan modul ajar, penerapan pembelajaran berdiferensiasi, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Demikianlah praktik baik pendampingan dan pembinaan GTK Sekolah Binaan dengan metode ice cream dalam rangka implementasi kurikulum Merdeka. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.